Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali kita akan lanjutkan belajar kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang segmentasi. Apa itu segmentasi? Sedikit kita sampaikan tentang targeting positioning. Di segmentasi sudah kita sampaikan juga tentang dasar-dasar pengelompokan sampai kita bicara tentang strategi segmentasi kan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang positioning ya. Atau nanti kita juga akan bahas tentang targeting. Tapi kita akan sampaikan dulu bahwa ketika kita bicara tentang segmentasi, ketika kita bicara tentang targeting, ketika kita bicara tentang positioning, ya kan, kita mesti perhatikan juga dengan strategi menetapkan produk. Setelah kita menentukan tadi segmen kita siapa, ya berarti kita nanti baru bagaimana meng-create produk untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Maka kita awali pembahasan kita pada pertemuan ke-7 dengan membahas tentang strategi produk. Nanti kita akan lanjutkan tentang ke positioning dan kita akan lanjutkan membahas tentang product life cycle. Nah, kita bicara strategi produk di sini kan. Ketika kita bicara tentang strategi produk, ya kan, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah bagaimana produk kita itu memiliki satu hal yang namanya diferensiasi. Saya ulangi, bagaimana produk kita itu memiliki diferensiasi. Pada pertemuan ke-6 sempat saya singgung kan, di salah satu buku disebut ada konsep PDB, positioning, diferensiasi, dan brand. Dan sudah saya sebut pada pertemuan yang ke-6, ketika menentukan positioning itu adalah sebagai sebuah janji. Janji yang akan bisa diingat oleh pelanggan adalah janji yang punya perbedaan. Terlepas dari janji yang kita buat, positioning yang kita buat itu harus bisa kita tepati. Maka kembali ke sini, ya kan? Kita harus mampu meng-create produk di mana produk kita itu harus memiliki perbedaan. Kalau jasa pun juga harus memiliki perbedaan. Kenapa? Tadi saya sebut pasar itu kan kompleks. Hari ini konsumen butuh apa, maka akan muncul bermacam-macam penawaran kepada konsumen. Kalau produk kita sama dengan produk kompetitor kita, kalau layanan kita sama dengan layanan yang diberikan oleh kompetitor kita, maka untuk membangun positioning itu susah. Karena ingat tadi, positioning adalah bagaimana kita merancang sebuah produk, merancang sebuah bauran pemasaran agar memiliki tempat tersendiri atau agar diingat oleh pelanggannya. Untuk diingat itu kan harus punya perbedaan. Untuk diingat itu kan harus punya diferensiasi. Dalam hal apa saja diferensiasinya itu? Ya kan, atau disebut dengan CA kalau bahasa saya, competitive advantage-nya itu di mana? Perbedaan itu bisa di harga. Perbedaan itu bisa di layanan, perbedaan itu bisa di saluran distribusi, atau perbedaan itu bisa di kemasan, atau perbedaan itu bisa dalam hal penyajian misalkan, macam-macam. Kita tentukan dulu nanti, kita mesti meng-create dulu nanti perbedaan kita itu di mana. Kenapa? Kalau produk kita itu punya perbedaan, ya kan? Punya perbedaan, maka kita akan mampu membangun tadi customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ya kan? Contoh kalau kita beli produk kita yang kita beli sama dengan yang lainnya, ya di mana tingkat kepuasannya nggak ada. Tapi kalau berbeda akan muncul customer satisfaction. Cuma yang perlu kita ingat bahwa ketika kita meng-create perbedaan yang bagus itu kan perbedaan yang sulit ditiru. Kenapa? Untuk meng-create perbedaan itu kan susah. Jangan sampai kita sudah susah payah, ya kan, membangun produk yang berbeda. Akhirnya apa? Perbedaan produk kita, perbedaan layanan kita itu dengan gampangnya ditiru oleh kompetitor. Hati-hati apalagi mereka yang masuk dalam kategori market follower. Karena strateginya market follower itu kan wait and see. Ya kan? Wait and see dia. Dia tunggu, dia lihat dulu kira-kira market leadernya melakukan apa, market leadernya bikin produk apa. Dia baru bikin perbedaan di situ, atau dia ngikuti aja. Maka sekali lagi, boleh kita buat diferensiasi, boleh kita buat perbedaan, tapi perbedaan itu harus sulit untuk ditiru.
Seringkali ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak kalau diferensiasi kita pakai adalah di tingkat harga? Tingkat harga itu kan gampang ditiru, ya kan? Hari ini kita tetapkan harga produk kita itu 10.000. Nanti siang bisa jadi pesaing kita buat harga yang sama. Bahkan ya kan nanti siang pesaing kita bisa turunkan harga. Ya kan? Karena harga itu kan gampang. Kita mesti create, kita mesti tentukan, ya kan? Kita mesti tentukan diferensiasi yang lainnya. Kecuali kalau kita mau tetap di harga tapi kita bisa tentukan itu dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Nah, itu akan menjadi diferensiasi tersendiri. Nah, akhirnya apa? Kalau kita hanya mampu membangun diferensiasi, kita hanya mampu membangun perbedaan yang gampang ditiru, maka keuntungan yang kita peroleh hanya keuntungan jangka pendek. Keuntungan jangka pendek. Nah, padahal yang kita harapkan diferensiasi kita create itu, ya kan? Itu kan akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Posisi tawaran efektif untuk keunggulan bersaing selama daur hidup produk. Harapannya seperti itu. Ini ketika kita nanti akan merancang sebuah perbedaan, ketika kita akan merancang sebuah diferensiasi. Saya kasih ilustrasi, saya kasih contoh teman-teman semuanya kan. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas offline ya. Nah, kalau teman-teman lihat layanan yang diberikan oleh SPBU misalkan, itu kan relatif hampir sama, ya kan? Kalau bicara Pastipas, semuanya gunakan Pastipas. Kalau bicara tentang ada apa ya musolanya, hampir semua SPBU ada musolanya, ya kan? Kemudian ketika ada apa ya minimarketnya, hampir semuanya sekarang ada minimarketnya. Sehingga apa? Perbedaan-perbedaan itu hampir tidak terlihat, Kalau harga relatif sama lah, relatif sama. Tapi coba teman-teman perhatikan ada satu kasus ya, SPBU di Tegal ya. Yang dia tawarkan sebagai perbedaan SPBU-nya bukan di Pastipasnya, bukan di harganya, ya kan? Tapi yang dia gunakan sebagai perbedaan adalah jumlah toilet ya. Dia pernah dapat rekor muri sebagai SPBU dengan jumlah toilet terbanyak di Indonesia. Berarti kan memang dia mampu mengkreat perbedaan itu. Sehingga bagi konsumen yang pernah datang ke sana akan selalu mengingat, oh ini perbedaannya SPBU di kota tersebut dengan SPBU di kota-kota yang lainnya. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya kayaknya di pertemuan offline. Nah, ini bagaimana melakukan diferensiasi contohnya ya kan? Kenapa Sony sukses? Contoh aja karena Sony juga membentuk tim untuk memikirkan perbaikan kecil, perbaikan besar, dan bagaimana cara membuat produk itu cepat usang. Ini kasusnya di Sony. Nah, ini kan dimensi-dimensi yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk menentukan diferensiasi. Kita bisa pilih apakah kita akan gunakan dimensi produk, apakah kita akan gunakan dimensi pelayanan, apakah kita akan gunakan dimensi personalia, apakah kita akan gunakan dimensi saluran, apakah kita akan gunakan dimensi citra sebagai upaya untuk meng-create diferensiasi, sebagai upaya untuk meng-create perbedaan itu. Contoh misalkan kalau kita akan gunakan dimensi kelincahan dari sisi produk, ya kan? Kita bisa tentukan lagi. Kalau dari produk apakah kita bicara tentang bentuknya atau fiturnya kan, atau keistimewaannya, atau kinerja produk, keandalan, atau sampai ke gaya rancangan. Ini bisa kita tentukan. Ya kan? Bahkan teman-teman bisa lihat produk-produk tertentu memang dia punya diferensiasi, dia punya perbedaan di situ. Mulai bentuknya, ya kan, keistimewaannya dan seterusnya. Atau di pelayanan atau di servis. Kita juga bisa gunakan dimensi pelayanan sebagai upaya untuk membuat sebuah perbedaan. Bisa kita lihat dari kemudahan dalam melakukan pemesanan. Bisa dilihat dari proses pengiriman, pemasangan, dan seterusnya. Atau kita juga bisa lihat dari dimensi personalia. Maka kemampuan sales force kita, ya kan, dalam memberikan pelayanan. Termasuk apakah tingkat kesopanan yang kita berikan, ya kan, sampai ke bagaimana komunikasi yang dibangun, ya kan, dari perusahaan kepada konsumennya, atau dari saluran.
Kita bisa lihat dimensinya adalah cakupan, keahlian atau kinerja, atau mungkin citra dimensinya. Dari lambang, ya kan, dari simbol, kemudian media, kemudian atmosfer dan peristiwa. Ini dimensi-dimensi yang mungkin bisa kita pakai ketika kita akan merancang sebuah diferensiasi. Ini penjabarannya teman-teman ya. Penjabarannya. Dari ini kita jabarkan detail seperti ini. Kalau kita bicara tentang diferensiasi produk tadi kan di sini kan dimensi produk. Ini kan produk dari bentuk sampai ke gaya rancangan saya jabarkan satu persatu kan. Nanti teman-teman bisa sambil pelajari di bukunya Kotler kan. Kalau kita bicara bentuk ya kan, bisa dari sisi ukuran ya kan, kemudian bisa dari model, dari struktur dan seterusnya. Ya kan? Sering saya kasih contoh ya, misalkan produk minuman tertentu, misalkan Yakult misalkan, kan di sini kan, dia memang punya diferensiasi, ya kan, dari kemasannya. Sehingga ketika kita lihat model kemasan yang seperti itu, ya kan, kita akan bisa mengatakan bahwa itu adalah produk Yakult misalkan, karena memang dia punya perbedaan, ya, perbedaan dibandingkan para pesaingnya, situ kan. Atau kemudian yang kedua dari keistimewaan, dari fitur ini kan, dari fitur. Cuma yang perlu kita pertimbangkan, kalau kita akan gunakan fitur ini sebagai diferensiasi, kita mesti pertimbangkan di sini pertimbangannya, ya kan? Berapa yang ingin keistimewaan, bagaimana kemampuan bayar konsumen ketika kita tambah fitur dalam produk kita. Jangan sampai maksud kita adalah menambahkan fitur dalam produk kita, tapi ternyata kemampuan bayar konsumen itu tidak sampai ke sana, ya kan? Maka sekali lagi nanti yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menambah fitur di sini kan, ya, bagaimana kemampuan bayar seorang pelanggan terhadap produk kita ketika kita tambah fitur. Jangan sampai nanti yang sebelumnya itu konsumen loyal kepada kita, tapi ketika kita tambahkan fitur, otomatis tambah fitur kan tambah biaya nih, harga akan semakin naik. Nah, jangan sampai nanti ada kenaikan harga karena fitur ini menyebabkan yang awalnya itu loyal dia malah pindah ke pesaing kita, jangan sampai. Ya, ini kalau kita bicara masalah fitur kan, atau mungkin mutu kinerja, atau mungkin mutu kesesuaian, ya kan? Atau mungkin daya tahan sampai ke gaya, ya kan? Ini kalau kita bicara dari dimensi diferensiasi produk. Terus kalau kita bicara pada dimensi diferensiasi pelayanan, tadi sudah saya sebut kan, bisa dilihat dari kemudahan pemesanan, proses pengiriman, ya kan, cara pemasangan untuk produk-produk tertentu, atau bahkan pelatihan pelanggan, ya, pelatihan pelanggan. Biasanya untuk bisnis to bisnis ini kan, kalau beli produk tertentu itu mesti ada pelatihan dulu, ya. Ada pemberian tutorial dulu, ini cara menggunakan alat ini dan lain sebagainya. Atau ada konsultasi pelanggan, ada pemeliharaan dan perbaikan, dan juga ada pelayanan lain-lain. Ini kalau kita lihat pada dimensi service atau dimensi pelayanan. Atau kita bisa lihat pada dimensi personalia. Contohnya misalkan yang digunakan oleh Singapore Airlines, itu terkenal kan karena reputasi dari pramugarinya. Ya kan? McDonald misalkan itu kalau dari sisi diferensiasi personalia memang dia memiliki tingkat kesopanan yang tinggi. IBM misalkan profesional dan seterusnya. Ini kalau kita lihat dari dimensi personalia. Lalu kita lihat pada dimensi saluran, ya kan? Apakah jangkauannya, keahlian atau kinerjanya. Ini kalau kita lihat pada dimensi saluran. Atau yang berikutnya adalah kalau kita lihat pada dimensi citra. Citra itu apa? Citra itu kan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produk, ya kan? Nah, citra yang efektif itu akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan karakteristik dari produk itu, kemudian menyampaikan karakter dengan cara yang berbeda, dan yang ketiga adalah memberikan kekuatan secara emosional. Maka di awal kita bicara, ya kan, manfaat yang diperoleh oleh konsumen itu kan selain manfaat secara fisik atas satu produk, ingat ada manfaat secara emosional terhadap produk yang dibelinya itu. Saya ulangi kan di sini, tujuannya adalah memberikan kekuatan emosional.
Karena kekuatan emosional itu juga akan mampu merangsang pembelian seseorang. Beli produk tidak hanya karena manfaat-manfaat secara fisik. Kita beli smartphone tidak hanya bisa menikmati bahwa smartphone bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi secara emosional ketika kita gunakan smartphone dengan brand tertentu, ada rasa kebanggaan tersendiri kan, berarti mampu memberikan kekuatan secara emosional. Nah, ini bisa kita lihat dari mana? Dari sisi lambang, ya kan? Seperti ini, atau media, ya kan, atau suasana atau peristiwa. Ini kalau kita lihat pada dimensi citra. Nah, kemudian ketika kita mampu merancang dan meng-create sebuah perbedaan atau diferensiasi tadi yang saya sebut di awal, itu adalah sebagai sebuah janji kan. Ya, kita katakan produk kita berkualitas, kita katakan produk kita itu punya kecanggihan, kita katakan produk kita itu awet, kita katakan produk kita itu tahan lama, kita katakan kita punya layanan yang prima misalkan kan, kita sampaikan nanti ada jasa layanan konsultasi pelanggan dan seterusnya. Ya, itu harus kita tepati. Maka di sini ya kan teman-teman bisa perhatikan bagaimana kita mampu membangun kriteria-kriteria perbedaan itu. Jangan sampai kita mampu membuat perbedaan tapi ternyata perbedaan tidak penting. Saya ulangi, ternyata perbedaan tidak penting bagi pelanggan. Maka kita mesti perhatikan yang pertama, perbedaan itu penting atau tidak bagi pelanggan. Ya kan? Contoh gini, dulu saya pernah lihat di industri otomotif motor kan, kayaknya motor dari India kayaknya, ya kan? Saya pernah lihat di motor itu ada tambahan fitur, ya. Tambahan fiturnya itu adalah ada speaker, ya. Ada speaker, sehingga kita mengendari motor itu kita bisa sambil putar musik misalkan. Nah, itu memang perbedaan karena sebelumnya nggak ada motor yang ada tambahan fitur itu. Tapi kan permasalahannya penting nggak bagi pengendara sepeda motor itu sambil dengerin musik gitu kan. Nah, maka sekali lagi penting nggak bagi pelanggan itu. Kalau nggak penting ya itu jangan dijadikan sebagai sebuah konsep diferensiasi. Ya kan? Yang kedua, perbedaan itu yang benar-benar terbedakan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu membuat perbedaan yang unggul, kemudian hanya dimiliki satu pihak. Dan tadi apa? Perbedaan itu harus terjangkau. Maksudnya berbeda, tapi kalau sekali lagi, ya, justru itu akan menurunkan pembelian karena kemampuan bayar konsumen juga terbatas. Dan yang terakhir mestinya buat perbedaan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Contohnya misalkan teman-teman juga bisa baca di buku nanti Hotel The Westin Stamford di Singapura, ya kan? Kayaknya di hotel itu sampaikan bahwa perbedaan hotel kami itu adalah yang paling tinggi di negaranya sana. Nah, kita mesti perhatikan apakah ketika seorang konsumen yang mau gunakan layanan atau jasa hotel yang dicari adalah hotel yang paling tinggi, kan bukan. Ya, atau kasusnya PNG, ya kan, dengan keping kristal kopi misalkan. Atau mungkin kasus-kasus yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Yang dekat aja di Solo Raya, Di antara sekian rumah sakit yang ada di Solo Raya misalkan, ya, masing-masing kan pengen membangun sebuah diferensiasi nih. Masing-masing pengen membangun sebuah diferensiasi. Cuma di antara rumah sakit yang ada di Solo ini kan, ya, tidak semua diferensiasi yang di-create, tidak semua diferensiasi yang dibuat itu benar-benar menjadikan rumah sakitnya itu berbeda dengan rumah sakit yang lainnya. Ya kan? Tapi yang paling saya ingat konsep yang diterapkan oleh salah satu rumah sakit tertentu di Solo. Saya sebut misalkan Dr. Un Solo Baru misalkan. Saya lihat bahwa diferensiasi rumah sakit Dr. Un Solo Baru itu kan dia gunakan konsep teduh untuk sembuh misalkan. Sehingga kita lihat di Solo Raya ini kan ada nggak rumah sakit yang menggunakan perbedaan seperti itu? Nggak ada. Berarti apa? Perbedaan yang dibangun oleh Dr. Un Solo Baru itu
memang sulit ditiru oleh rumah sakit yang lainnya. Rumah sakit dengan latar belakang ada taman yang luas, yang hijau, yang nyaman dan sebagainya. Selain sisi utamanya layanannya adalah layanan kesehatan. Tetapi dengan tambahan-tambahan seperti itu yang menjadikan mampu membangun diferensiasi yang bagus. Itu contoh yang ada di Solo Raya. Nah, ini kriteria-kriteria perbedaan-perbedaan yang akan kita ciptakan. Sekarang kita bicara tentang positioning ya. Ya, kita bicara tentang positioning sekarang. ST dan P sekarang positioning. Di awal saya sebut positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan atau bauran pemasaran yang lainnya sehingga akan mampu menempati posisi yang terbedakan di antara pesaing. Ini kan nyangkutnya dengan diferensiasi tadi kan. Ketika punya perbedaan itu akan mampu membangun P atau positioning yang kuat di benak pelanggan. Seperti ini contohnya, ya kan? Hertz, ya kan? Saya pernah baca Hertz ini adalah perusahaan rental mobil terbesar di dunia, sehingga pesaingnya pun itu sulit untuk mengalahkan Hertz. Coca-Cola kita ngerti dia market leader di minuman bersoda misalkan. Nah, kemudian ketika kita menyerang itu kan susah karena Hertz ini sudah luar biasa rental mobil terbesar di dunia. Coca-Cola, siapa yang mampu serang Coca-Cola sampai sekarang misalkan. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh para pesaingnya, ya kan? Yang bisa dilakukan oleh para pesaingnya itu harus mampu membangun sebuah strategi. Karena di awal kita bicara tentang segmentasi kan. Tidak semua kebutuhan dan keinginan pasar itu akan mampu dilayani oleh satu produk atau satu layanan. Meskipun Hertz ini adalah perusahaan rental mobil terbesar di dunia, tidak akan mampu layani semua kebutuhan dan keinginan pasar terhadap kebutuhan rental mobil. Meskipun Coca-Cola sekarang kuat luar biasa, ya kan? Coca-Cola tidak akan mampu penuhi semua kebutuhan dan keinginan pasar yang akan pengen minuman tertentu. Maka ini akan diambil oleh para pesaing-pesaingnya. Nah, pesaing terdekatnya Hertz adalah Avis. Ya kan? Contoh ya. Nah, maka pertanyaannya bagaimana dengan pesaing? Ya. Kalau tadi saya katakan di sini adalah market leader, Hertz market leader, Coca-Cola market leader, kemudian bisa saya katakan Avis ini adalah market challenger. 7up adalah market challenger misalkan. Apa yang dilakukan oleh Avis? Ya kan? Apa yang dilakukan oleh 7up atau mungkin pesaing-pesaing yang lainnya? Ya kan? Avis bisa lakukan dengan cara memperkuat posisinya sendiri di benak pelanggan. Kalau Avis paksakan dia akan serang Hertz, susah. Tapi dia harus cari satu celah, ya, di mana celah itu akan memperkuat posisinya tersendiri di benaknya pelanggan. Ya, atau strategi yang kedua adalah dengan mencari atau merebut posisi baru yang belum ditempati, repositioning misalkan, posisi yang memang belum ditempati oleh pesaing kita itu di mana ya kita ambil di situ. Ya, atau kita bisa gunakan strategi membangun kelompok-kelompok eksklusif. Ya, saya ulangi, atau kita bisa lakukan dengan cara membangun kelompok-kelompok eksklusif. Teman-teman, saya kasih ilustrasi khusus untuk yang poin ketiga ya, bagaimana membangun kelompok-kelompok yang eksklusif. Contoh ini, kalau saya datang ke sekolah anak saya mau ngambil rapot, ya, saya datang ke sekolah ngambil rapot anak saya. Saya masuk ke ruangan kelasnya, ketemu dengan guru kelasnya. Rapot sudah saya terima dan nilai anak saya, ya, di rapot anak saya itu, anak saya dapat peringkat atau dapat ranking 7. Ketika saya keluar kelas itu, di luar kelas itu ada orang tua yang lainnya, sama-sama wali murid, dia tanya ke saya, "Pak, anaknya ranking berapa?" Saya tidak katakan anak saya ranking 7 kan, tapi kan saya katakan anak saya masuk dalam 10 besar.
Meskipun kita tahu kan 10 besar itu ya 1 sampai 10. Tapi akan berbeda kasusnya kalau saya datang ke sekolah, saya masuk ke kelas, saya ambil raport, saya lihat nilai anak saya lihat peringkatnya. Ketika anak saya peringkat 2, kemudian saya keluar kelas, di luar kelas ada wali murid yang lainnya tanya, "Pak, anaknya ranking berapa?" Saya tidak katakan anak saya 10 besar, tapi saya katakan anak saya ranking 2 atau anak saya masuk dalam peringkat 3 besar. Apalagi kalau anak saya itu ranking 1, nggak mungkin saya katakan anak saya masih 10 besar, nggak mungkin. Langsung saya katakan anak saya ranking 1. Kembali ke kasus, kalau ranking 3 saya katakan 3 besar. Ya kan? Karena dia pengen membangun kelompok eksklusif di situ kan. Nah, ini bisa dilakukan para pesaing. Ya, ketika memang melihat posisi dari market leadernya itu sangat-sangat kuat. Sini kan. Nah, berikutnya kan ada berapa banyak perbedaan yang bisa kita komunikasikan, yang bisa kita promosikan. Boleh kita promosikan perbedaan, tapi fokusnya adalah yang memiliki keunikan di sini. Yang memiliki keunikan. Dan jangan sampai kita terlalu banyak menyampaikan keunikan kita atau perbedaan kita, yang justru akan melemahkan positioning produk kita. Contoh gini. Kan nggak mungkin produk kita itu produk yang didukung dengan teknologi yang paling maju, harganya murah, mampu mengantarkan nilai yang lebih, paling nyaman, paling aman, paling cepat layanan, kan susah. Ya kan susah. Kenapa? Karena sekarang konsumen itu sudah paham, konsumen itu sekarang sudah cerdas, ngerti bagaimana dia bisa memberikan layanan yang bagus, bagaimana produknya didukung dengan teknologi yang maju kalau harganya murah, ya kan? Maka kita mesti hati-hati ketika kita mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan kita. Maka kita pilih aja yang kita komunikasikan, yang kita promosikan ada perbedaan-perbedaan yang memang memiliki keunikan di situ. Ini kan contoh ya, contoh ada satu produk. Dia mengkomunikasikan 3 benefit yang ditawarkan kepada pelanggannya. 3 benefit yang ditawarkan kepada konsumennya. Ya kan? Produk pasta gigi misalkan. Dia bangun sebuah positioning, dia bangun sebuah janji. Dengan mengkonsumsi atau dengan menggunakan pasta gigi saya, bahasa saya, maka saya berjanji, ya kan, Anda akan menikmati manfaat gigi anti berlubang, ya kan, nafas akan lebih segar, gigi akan lebih putih. Nah, untuk menjelaskan, untuk mengkomunikasikan 3 benefit itu kan, 3 benefit itu harus kita jelaskan. Karena kalau dalam satu produk pasta gigi misalkan, kemudian kita buka pasta giginya, kemasannya itu hanya ada satu warna, konsumen sulit menemukan ini mana yang mampu memberikan gigi lebih putih, ini mana yang mampu memberikan efek napas lebih segar, ini yang mana yang memberikan perlindungan terhadap gigi yang berlubang misalkan. Nah, maka contohnya bisa dikasih 3 warna ya, 3 warna. Ya meskipun dengan 1 warna pun bisa, tapi kan untuk mengkomunikasikan kasih 3 warna. Misalkan, warna tertentu ini loh yang menawarkan anti gigi berlubang, warna tertentu yang menawarkan napas lebih segar, warna tertentu ini yang akan menawarkan gigi lebih putih. Ya, berarti triple benefit positionnya akan disampaikan. Sehingga apa? Janji itu bagi pelanggan, bagi konsumen merasa bahwa sudah ditepatinya. Ini bagaimana kita mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan atau bagaimana kita mengkomunikasikan benefit-benefit yang kita tawarkan kepada pelanggan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut masih di produk kan. Di produk kita akan bicara tentang konsep siklus hidup produk atau product life cycle. Nah, mengapa ada product life cycle? Pertama karena produk itu kan memiliki umur yang terbatas. Produk itu punya umur yang terbatas. Maka nanti harus ada namanya daur hidup produknya. Mulai dari tahap yang pertama adalah introduction, tahap yang kedua adalah growth, tahap ketiga adalah maturity dan decline. Tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Kemudian penjualan produk akan melalui tahap yang berbeda.
Penjualan produk pada masing-masing tahap mesti berbeda. Kuantiti penjualan produk pada tahapan introduction, kuantiti penjualan pada tahapan growth, kuantiti penjualan pada tahapan maturity, bahkan kuantiti penjualan pada tahapan decline mesti berbeda. Bahkan ya kan, kalau kita lihat dari sisi profit pun, keuntungan pun juga berbeda. Keuntungan yang diterima pada tahapan introduction, keuntungan yang diterima pada tahapan growth, keuntungan yang diterima pada tahapan maturity, bahkan decline juga mesti berbeda. Nah, berarti seorang pemasar harus jeli ketika menentukan strategi. Ketika posisi produk kita berada pada tahapan introduction, kita bicara di sini. Bagaimana strategi pemasarannya? Bagaimana kita mengalokasikan sumber daya pada strategic business unit itu? Kita udah pernah bahas sebelumnya. Kemudian ketika produk kita itu berada pada tahapan pertumbuhan, apa yang kita lakukan? Bagaimana strateginya? Kemudian ketika produk kita berada pada tahapan kedewasaan, strateginya apa? Dan ketika produk kita berada pada tahapan penurunan, decline, maka strategi apa yang harus kita lakukan? Maka kita mesti pahami dulu seperti ini kan. Ini kan produk life cycle yang saya jelaskan seperti ini gambarannya. Di sini menggambarkan tentang tingkat penjualan dan laba pada masing-masing tahapan. Ada perkenalan, pertumbuhan, kemudian kemapanan dan penurunan di sini. Kurva yang warna merah ini menggambarkan penjualan, kemudian kurva yang bawah ini menggambarkan tingkat laba. Akan berbeda kan? Ketika penjualan, kurva penjualan pada tingkat perkenalan bisa jadi memang ini masih 0, bahkan di bawah. Karena produk kita tahapannya baru perkenalan. Maka bisa dikatakan laba mungkin di bawah 0, kita masih rugi kan. Tapi meningkat di tahap pertumbuhan, produk kita mulai dikenal, kemudian kuantiti pembelian juga semakin meningkat di sini, maka akan diikuti dengan peningkatan atau pertumbuhan keuntungan atau laba. Sampai pada tingkat kemapanan, tingkat penjualan maksimum dari sisi kuantiti juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimum di sini. Tapi hati-hati, tugas pemasar itu adalah mempertahankan di tingkat penjualan dan keuntungan itu pada tahapan kemapanan. Artinya apa? Kita mesti buat satu strategi biar di sini ini panjang kayak gini, ya kan? Atau bahkan nanti kita harus berinovasi sehingga bisa naik. Nah, bisa naik. Jangan sampai kita langsung masuk ke tahapan decline. Karena jelas kan sudah saya sampaikan, kalau masuk ke tahapan decline otomatis penjualan turun, kemudian laba turun. Maka kita harus bisa mempertahankan di sini, atau kita bisa inovasi lagi terus agar kita tidak sampai ke tahapan penurunan atau tahapan decline. Ini kan, ini analisis kategori produk. Analisis kategori produk itu ada yang mengalami siklus yang panjang. Nah, produk dengan siklus panjang itu kan, diantaranya adalah produk-produk yang mengikuti pertumbuhan penduduk. Itu kita bisa bertahan. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan akan bahan-bahan pokok. Contohnya apa? Properti misalkan. Properti itu semakin meningkat. Karena apa? Lahan terbatas, tapi permintaan terhadap rumah itu selalu meningkat. Ya. Kemudian ini adalah pola umum siklus hidup produk. Ya kan? Ini adalah pola umum siklus hidup produk. Ini disebut dengan pola pertumbuhan kemerosotan kemapanan kan di sini. Produk kan seperti ini. Meskipun awalnya yang kayak gini, tapi kan tidak semua produk itu akan mengalami tahapan 1, 2, 3, 4 dengan sempurna. Saya ulangi, tidak semua produk akan bisa mengalami 4 tahap dengan sempurna. Contoh apa? Ada produk itu baru masuk tahapan perkenalan, decline ada. Produk itu baru perkenalan, pertumbuhan, belum masuk kepada tahapan kemapanan, decline juga ada. Tapi ada produk itu ketika pertama kali dikenalkan mengalami peningkatan sampai kepada tahapan pertumbuhan, terus meningkat sampai kepada kedewasaan, tapi sampai sekarang enggak decline juga banyak. Kenapa? Karena dia mampu melakukan inovasi produk. Sehingga sebelum decline dia inovasi sehingga bisa naik lagi. Ya kan? Contohnya apa misalkan? Contohnya produk otomotif ya, di Honda misalkan.
Honda itu kayaknya nyaris kita tidak pernah melihat Honda itu masuk ke dalam fase decline. Kenapa? Sebelum dia decline dia bikin inovasi. Sebelum decline inovasi terus meningkat terus. Ya, kalau saya ambil salah satu contoh bagian dari Honda misalkan, Vario misalkan ya, Vario. Pertama kali kita kenal Vario tahun berapa? Kemudian sebelum Vario itu decline, dia bikin inovasi. Jadi Vario apa? Nanti sebelum decline bikin lagi inovasi Vario apa, sehingga dia terus bisa meningkat. Ya, karena memang dia bisa mempertahankan di situ, maka nama Vario akan dipakai karena memang masih mampu dipertahankan. Berbeda dengan pesaingnya. Ada merek tertentu itu kan pendek siklusnya. Ketika sudah sampai ke decline, dia susah untuk bangun kembali. Ya kan? Dia susah untuk bangun kembali. Teman-teman saya kira paham beberapa contoh. Ya, Honda juga pernah punya sub-brand tertentu yang sekarang tidak diangkat lagi karena dia masuk ke decline. Kalau pengamatan saya misalkan Honda pernah punya Legenda. Ya kan? Gak ada kan motor Legenda tahun 2019 gak ada. Ya, tapi Vario terus ya kan, karena dia inovasi dan masih banyak contoh-contoh merek yang lainnya. Sekali lagi ini adalah pola umum siklus hidup produk kan. Yang pertama adalah pola pertumbuhan, kemerosotan, kemapanan di sini kan. Tahap awal dilalui perkenalan, ya kan, kemudian masuk ke tahapan pertumbuhan lagi meningkat, dia masuk ke dalam tahapan kedewasaan, kemapanan, kemudian dia decline. Cuma permasalahannya dia bisa bertahan di sini decline-nya. Decline-nya tidak sampai ke tahap krisis di sini. Dan akhirnya dia bisa menemukan pelanggan sejatinya di sini. Ya, oh berarti memang pelanggan saya itu di sini. Terus di sini kan. Nah, kenapa bisa sampai meningkat di tahapan sebelumnya? Bisa sampai kedewasaan, kemudian decline sampai sini. Bisa jadi ini terjadi karena pada saat itu motif pembelian konsumennya adalah coba-coba. Saya ulangi, karena ada konsumen itu ketika melakukan pembelian produk tertentu kan motifnya coba-coba. Contoh kalau di sekitar kita lah, Solo Raya. Ketika ada barang baru, ada toko baru, ada supermarket baru, ada mall baru, itu mesti orang rame-rame ke situ kan. Ya. Kemudian ketika sudah 2-3 bulan kan akhirnya decline dan dia akan bertahan pada tingkat tertentu. Bertahan tingkat tertentu kan berarti memang di situ segmen sejatinya, ya kan? Kalau dia mau naikkan lagi, ya nanti dia bikin inovasi apa dengan mendatangkan siapa dan seterusnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah pola siklus berulang-ulang, ya berarti dia bisa inovasi meningkat lagi, atau pola berlekuk. Ini sebelum decline tadi saya kasih contoh Honda, sebelum decline dia inovasi, terus ini kan. Kemudian yang bawah ini adalah siklus hidup gaya, mode, dan keisengan. Gaya seperti ini kan, nah, hampir sama. Mode itu tren ya. Tapi ini keisengan itu produk ketika pertama kali dikenalkan dia langsung melesat cepat, ya kan? Cepat sampai ke kedewasaan, sampai pada tingkat tertentu. Cuma permasalahannya dia tidak mampu mempertahankan posisinya pada tingkat kedewasaan dengan waktu yang lama. Dan akhirnya dia juga langsung turun, decline, bahkan sampai ke tahapan krisis. Ini kan penjelasannya, ya kan? Gaya, cara ekspresi yang bersifat dasar, unik, yang muncul dalam usaha manusia, rumah, pakaian, seni, dan sebagainya. Mode, ini kan? Nah, keisengan ada ya, keisengan sini. Keisengan itu cepat sampai ke kedewasaan, tapi dia juga cepat turun. Ya, mode yang segera diperhatikan masyarakat, diterima dengan penuh semangat, mencapai puncak dalam waktu singkat, dan menurun dengan sangat cepat. Kalau di bukunya Kotler, teman-teman nanti kalau bisa baca, kasusnya adalah tren tato di Amerika pada saat itu, ya kan? Trennya cepat, kemudian dia juga cepat decline. Kalau saya kasih ilustrasi yang ada di sekitar kita, sekarang banyak di acara-acara TV ada audisi apa, itu akan cepat atau mampu membangun seseorang mulai dari perkenalan yang awalnya kita nggak tahu siapa itu
ikut audisi apa, cepat tumbuh kedewasaan. Tapi kalau dia tidak punya diferensiasi, dia tidak mampu mempertahankan pada posisi kedewasaan, dia akan cepat decline seperti itu kan. Itu contoh yang bisa saya berikan untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian selain itu kan kita mesti perhatikan juga ketika produk kita berada pada masing-masing tahap itu strateginya apa? Apa yang kita lakukan ketika produk kita pada strategi perkenalan? Apa strategi kita yang kita lakukan ketika produk kita itu berada pada tahapan pertumbuhan? Ketika produk kita berada pada tahapan kedewasaan apa? Dan ketika produk kita itu berada pada tahapan decline atau tahapan penurunan, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, strateginya apa? Itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, atau nanti kita bisa lanjut dalam perkuliahan secara online, atau kita akan bahas juga di perkuliahan secara offline. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-7 ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan akhirnya saya akhiri perkuliahan pada pertemuan yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.